Shalom semuanya. Selamat datang untuk saudara kita yang baru datang, ya, Alep dan istri dan anak-anak. Ya, ini anaknya buaan Bapak Ibu Sarah. Ya, hari kita Bapak Ibu Sarah kita akan membahas satu hal di dalam kehidupan ini, bahwa ada hal yang mungkin kita tidak tahu tentang bagaimana kenapa manusia itu harus bekerja, Bapak Ibu Saudara. Nah, sebetulnya kita ingin tahu, kerja itu untuk hidup atau hidup itu untuk kerja. Nah, kita mau melihat di sini Bapak Ibu, kenapa hal ini saya ingin bahas? Karena ternyata ada seorang yang namanya Bob Black. Bob Black ini mengatakan seperti ini. Nah, Bob Black mengatakan tidak seorang pun yang harus bekerja. Bekerja adalah sumber dari hampir semua kesengsaraan di dunia. Hampir semua kejahatan yang bisa saudara sebutkan berasal dari bekerja atau dunia yang dirancang untuk bekerja. Untuk menghentikan kesengsaraan ini, kita harus berhenti bekerja. Nah, pernyataan ini dia tulis di dalam satu buku di Isai, ya kan? Nah, ini menyebabkan ada beberapa orang-orang itu punya anggapan bahwa kita tidak terlalu penting untuk kita ngoyo, atau mungkin kita terlalu bagaimana di dalam kita bekerja, Bapak Ibu Saudara. Nah, inilah yang mungkin yang dipakai oleh orang-orang yang suka santai-santai saja, dan kemungkinan besar lebih baik healing daripada bekerja. Ya, lebih baik healing daripada bekerja. Nah, kita mau bahas lebih lagi Bapak Ibu Saudara, karena pernyataan ini banyak anak-anak muda memakai pernyataan ini untuk menjadikan pekerjaan itu nyantai saja. Nah, apakah ini benar? Apakah ini sesuai dengan Alkitab? Tapi kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara tentang statistik, tentang saat ini orang-orang yang ada di dalam dunia pekerjaan, generasi milenial yang ada dalam pekerjaan, itu 84% angkatan aktif bekerja saat ini mengalami burnout, Bapak Ibu Saudara. Burnout itu adalah keletihan, dalam artian orang-orang mengalami capek hidupnya untuk kerja, capek merasa kok kayaknya kok hidup kayak gini ya. Nah, lalu 49% dari 84% ini, mereka yang aktif kerjain, mereka itu pingin keluar dari kerjaan, pingin bebas, kalau bisa enggak usah kerja. Dan impiannya adalah hampir saya dan beberapa orang-orang pun pasti kita punya impian adalah andaikan kita punya uang mungkin 1 triliun atau bagaimana, lalu setelah itu kita akan bisa santai. Ya, kita akan santai, enggak perlu kerja, kita healing-healing saja. Nah, kita mau lihat dulu Bapak Ibu Saudara tentang hal ini, dan hal inilah yang membuat banyak orang membuat orang itu bekerja sebagai beban, dan membuat waktu mereka setelah Senin sampai Sabtu mereka sudah kerja keras, mereka menganggap minggu ini adalah buat istirahat untuk hidup mereka, ya kan? Tapi untuk hidup mereka, ya, dan melepaskan penat dan healing, bukan untuk ibadah akhirnya. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang karena pekerjaan itu terlalu berat bagi dia, dan dia akhirnya bahwa minggu itu waktunya untuk healing dan tidak mengingat tentang Tuhan. Tapi kalau kita melihat, menurut Bapak Ibu, ada banyak orang menganggap bahwa orang itu bekerja itu sebagai sebuah kekutukan. Beberapa orang-orang mengatakan bahwa orang yang kerja itu sebagai sebuah kutukan. Tapi kita tahu ternyata Alkitab mengatakan hal yang lain, dan kita harus pelajari ini Bapak Ibu Saudara. Apa itu tentang pekerjaan? Apakah memang pekerjaan itu sebuah kutukan? Kalau kita melihat di sini bahwa ternyata bekerja itu bukan inisiatif manusia, tapi bekerja itu inisiatif Tuhan. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan Tuhan berfirman seperti ini, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Di situ dilanjutkan atas ikan-ikan, atas burung di udara, dan lain-lain di bumi ini. Nah, kata berkuasa di sini Bapak Ibu Saudara bukan bicara tentang berkuasa kita harus jadi seorang pemimpin yang presiden atau bagaimana. Tapi kata berkuasa di sini adalah supaya mereka berkarya seperti kita. Karena kita tahu bahwa bekerja itu sebetulnya sudah Tuhan setting pada waktu
diciptakan manusia. Jadi bekerja bukan sebuah kutukan, tapi bekerja adalah salah satu keinginan Tuhan untuk setiap kita yang ada di bumi ini. Nah, ada banyak orang yang menganggap pekerjaan itu sebagai beban dan lain-lain. Dan inilah yang harus saya bukakan tentang sebuah pekerjaan itu, Bapak Ibu Saudara. Di Alkitab dikatakan bahwa jelas mencatat bahwa pekerjaan bukanlah sebuah kutuk. Bahkan kerja itu sudah ada sebelum manusia itu jatuh. Manusia jatuh di dalam Kejadian 3, ingat. Tapi kalau kita melihat di sini, tugas pertama Tuhan yang Tuhan berikan kepada manusia adalah bekerja. Adam pada waktu itu disuruh bekerja oleh Tuhan untuk memberikan nama binatang. Waktu Tuhan memberikan mandat seperti itu, ya tadi kita lihat Kejadian yang 1 juga rencana Tuhan untuk manusia itu berkuasa atau berkarya, itu juga diomongkan lagi di Kejadian 2 ayat 15 dikatakan bahwa Adam itu disuruh untuk bekerja, memberikan nama-nama binatang, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita tahu bahwa sebelum Kejadian 3, manusia nanti dikutuknya di Kejadian berikutnya. Nah, ini sebelum ada manusia itu jatuh di dalam dosa, Tuhan itu sudah menyuruh untuk yang namanya manusia itu bekerja. Jadi anggapan ada bahkan beberapa pendeta bahwa pekerjaan itu adalah sebuah kutuk. Kemungkinan besar menurut saya mungkin pendeta ini tidak memahami Alkitab, karena kita tahu Kejadian ini 2 ayat 15 itu adalah sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Manusia itu belum jatuh dalam dosa, dikatakan bahwa Tuhan menyuruh untuk bekerja. Jadi bekerja, kalau kita tahu di situ kita tahu bahwa bekerja itu adalah keinginan Tuhan, bukan memang keinginan kita. Nah, kalau kita tahu selain itu Alkitab mencatat bahwa Allah adalah pribadi yang bekerja. Makanya Tuhan mengatakan bahwa hari pertama sampai hari ke-6 dia bekerja, lalu dia berhenti dari pekerjaannya, dikatakan. Dia berhenti dari pekerjaannya dan dia kemudian mengambil yang namanya Sabat, Bapak Ibu Saudara. Jadi dia sendiri menciptakan langit dan bumi dan isinya, itu bekerja. Nah, karena bekerja itu sifatnya Tuhan atau naturnya Tuhan, kita sebagai ciptaannya yang diciptakan serupa dan segambar dengan dia, kita harus mengambil yang namanya natur atau sifatnya Tuhan itu, yaitu kita juga harus bekerja, Bapak Ibu Saudara. Tuhan sendiri bekerja dan kita sendiri pun harus bekerja. Nah, Bapak Ibu, kalau kita tahu kadang ada beberapa orang ngomong kalau orang bekerja atau apa sebuah kutukan, itu adalah hal yang salah. Bekerja itu sifatnya Tuhan. Kalau orang yang tidak bekerja atau malas atau tidak melakukan apapun, itu otomatis itu bukan sifatnya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita tahu bahwa pekerjaan yang kita alami saat ini, baik engkau mungkin saat ini menjadi pengusaha, pedagang, pendeta atau apapun, pekerjaanmu itu adalah sifatnya dari Tuhan. Dan kita yang diciptakan dikatakan serupa dan segambar itu diusahakan untuk mengusahakan, untuk berkarya di dalam dunia ini. Jadi apapun yang ada dalam hidupmu, pekerjaan itu bukan sebuah kutukan, tapi pekerjaan itu adalah sebuah sifatnya Tuhan. Nah, kalau kita melihat saat ini, kita mau lihat ya, apa yang waktu Tuhan ngomong dikutuk itu. Nah, kita mau pahami dulu tentang pengutukan Adam itu di Kejadian 3. Dikatakan, maka terkutuklah tanah waktu Adam jatuh dalam dosa. Karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Nah, Bapak Ibu Saudara, bekerja itu sendiri adalah hal yang naturalnya Tuhan dan naturalnya manusia harus lakukan. Tapi kenapa pekerjaan itu menjadi satu beban? Pekerjaan itu menjadi sesuatu yang tidak mengenakan di dalam hidup manusia. Oleh karena manusia itu sudah jatuh di dalam dosa. Pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, pekerjaan itu menjadi susah payah, Bapak Ibu Saudara. Pekerjaan itu akan menghasilkan malahan rumput dan semak duri. Dan pekerjaan itu kita akan lakukan dengan cara berpeluh.
Jadi kalau pada waktu itu Adam tidak jatuh di dalam dosa, dia pasti akan bekerja, tetap akan bekerja. Tidak ada rumusnya kalau seumpama ini Adam tidak jatuh dalam dosa, pasti kita tidak akan bekerja ini. Ini gara-garanya Adam. Bapak Ibu, bukan masalah itunya. Yang menjadikan kutuk itu di dalam pekerjaan, itu bukan bekerjanya yang menjadi kutuk. Tapi yang menjadi kutuknya itu adalah karena Adam dan Hawa itu berdosa. Itu yang menyebabkan itu. Jadi bekerja itu bukan hasil dari kutukan. Tetapi hasil kutukannya itu bukan bekerjanya, tetapi hasil kutukannya itu susah payah, semak duri, dan juga berpeluh. Nah, jadi orang kadang menganggap bahwa bekerja ini karena kutukannya Adam. Tidak. Kalau seumpama Adam tidak jatuh dalam dosa, pasti kita nggak perlu kerja deh. Pasti kan akan tumbuhan akan muncul sendiri, akan makan apa-apa. Tidak, Bapak Ibu saudara. Di Taman Eden pun Adam pasti bekerja. Adam akan mengusahakan. Tetapi bedanya adalah pada waktu dia mungkin tidak jatuh di dalam dosa, pekerjaannya tidak akan bersusah payah, tidak akan menghasilkan semak duri dan lain-lain, dan tidak akan berpeluh mencari makanan. Jadi kalau kita tahu, sebetulnya yang menjadikan akibat dosanya itu adalah susah payah, rumput duri, dan berpeluh, bukan pekerjanya. Tapi orang menganggap beberapa hamba Tuhan bahkan mengatakan bekerja itu oleh karena dosanya Adam. Tidak, Bapak Ibu saudara. Walaupun Adam tidak berdosa, jatuh dalam dosa pun, dia tetap akan bekerja. Ya, ingat, Kejadian 2 itu terjadi sebelum Adam dan Hawa berdosa. Kalau memang bekerja itu sebuah dosa, pasti ini tidak akan ngomong kayak gitu. Jadi Kejadian 2 tidak akan ada omongan, Adam, kamu harus memberi nama hewan. Tapi Tuhan akan biarkan aja Adam healing, ya kan, healing di Taman Eden kayak gitu. Santai aja Adam, healing aja gitu kan. Lalu Adam melakukan dosa. Nah, gara-gara kamu melakukan dosa Adam, saat ini kamu nggak boleh healing, kamu harus kerja gitu kan. Karena ada beberapa orang Kristen ngomong ini gara-gara Adam aku nggak bisa healing ini. Coba Adam nggak melakukan dosa, aku setiap hari misalnya healing. Bapak Ibu saudara, tidak. Kita bekerja itu natuknya Tuhan. Natuk kita juga sebagai manusia. Tapi yang menjadikan kutuk itu bukan pekerjanya, tapi susah payah yang akan menambahi. Makanya kita tahu bahwa berkat dari Tuhan tidak akan susah payah, tidak akan menambahinya. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana kita bisa menikmati pekerjaan kita. Tapi kita lihat dulu, Bapak Ibu tahu enggak kalau kata Adam itu adalah artinya adalah yang diambil dari debu dan tanah. Nah, kata tanah itu kalau kita melihat di dalam bahasa asli atau bahasa Ibrani-nya, kata tanah itu adalah Adamah. Adamah. Jadi pada waktu, maka terkutuklah Adamah karena engkau. Beberapa orang pada waktu itu pernah mempertanyakan, kenapa ya waktu pengutukan yang namanya Adam, Hawa, dan ular, ular dikutuk makanannya langsung ke ular. Hawa dikutuk langsung ke hawanya, dia mengandungnya akan kesakitan. Lalu kenapa pada waktu Adam dikutuk, kenapa kok ada Adamnya yang dikutuk, kenapa tanah yang dikutuk? Bapak Ibu kadang, lebih enak Adam dong yang dikutuk, bukan dirinya tapi tanah. Bagi saya malahan ini yang lebih berat Bapak Ibu saudara. Tanah atau Adamah ini itu adalah unsur dari kita. Setiap kita itu tercipta oleh debu dan tanah. Kalau tanahnya sumbernya itu sudah terkutuk, kitanya sendiri sudah pasti juga kena kutuk, Bapak Ibu saudara. Jadi gini loh Bapak Ibu saudara, ini bukan cuma bicara tentang tanah, itu bicara tentang alamnya kekutuk, tapi kitanya sendiri terkutuk. Makanya ada ayat-ayat Alkitab, saya ingatkan sekali lagi bahwa setiap ayat-ayat Alkitab itu berhubungan satu sama lain. Kita tidak bisa pisah-pisahkan. Ada ayat Alkitab kayak gini, oleh karena kutuk satu orang, semua manusia itu jadi berdosa. Oleh kutuk satu orang, semua manusia berdosa. Tapi oleh karena satu penebusan Yesus Kristus, semuanya dikuduskan. Amin. Nah, orang-orang ada juga yang mengartikan seperti ini, Bapak Ibu saudara. Adam itu adalah kayak gambarnya kumpulan debu. Tapi kalau kumpulan debu yang banyak, itu menjadi tanah. Jadi beberapa orang mengatakan Adamah ini adalah umat manusia, kumpulan debu tanah. Jadi Adam itu debu tanahnya,
Adam mah itu kumpulan semua umat manusia. Jadi kalau kita tahu tanah itu terdiri dari kumpulan-kumpulan debu kan. Kumpulan debu-debu butiran-butiran kecil itu menjadi tanah. Jadi pada waktu pengutukan Adam itu bukan cuma ke Adam aja, tapi tanah yang kena itu bicara tentang seluruh keturunan umat manusia. Jadi pada waktu Adam dikutuk, itu memang orang-orang yang tidak paham enak ya yang dikutuk tanahnya. Oh, jangan salah. Yang dikutuk itu unsur tanah itu malah kena ke kita, kena ke semua manusia, Bapak Ibu Saudara. Jadi pada waktu kita mengalami kutuk itu oleh karena Adam, itu makanya Tuhan ngomong terkutuklah tanah. Bukan bicara tentang wah kok kutuknya kena ke yang lain. Bukan itu Bapak Ibu Saudara, tapi kutuknya itu kena ke generasi-generasi yang ada. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah yang harus kita pahami bahwa ternyata yang namanya dosa. Kita tahu bahwa sebetulnya gini, waktu Adam sama Hawa ngambil makan buah itu tuh saya pernah khotbahkan, waktu dia mengambil yang namanya buah itu, dia itu keinginannya apa? Beberapa hamba Tuhan itu mengartikan gini, kelemahannya itu karena masalah matanya, ya kan? Karena matanya melihat sesuatu yang menarik, ya kan? Itu karena ini. Menurut saya adalah kejatuhan manusia pada waktu mengambil itu adalah karena dari hatinya tidak ingin dikontrol sama Tuhan. Karena gini, pada waktu dia ngomong, Adam sama Hawa mendengar, kalau kamu waktu makan itu, kamu akan menjadi seperti Tuhan. Ya, itulah yang membuat berdosa. Hati yang ingin seperti Tuhan. Ya, contoh aja, iblis adalah jatuh oleh karena hatinya meninggi dan dia ingin jadi kayak Tuhan. Manusia pada waktu itu jatuh karena itu. Dia tidak mau dikontrol. Tuhan, aku yang mau jadi Tuhannya. Aku yang jadi Tuhannya, bukan kamu saat ini. Bukan Yesus, tapi aku yang jadi Tuhannya. Aku pemilih hidup ini. Itulah yang menjadikan kita itu jatuh di dalam dosa. Nah, saat ini Bapak Ibu Saudara, Adam pernah melakukan itu. Dan banyak di antara kita itu juga mengulang seperti Adam melakukan. Bekerja itu menjadi sebuah salah tujuannya saat kita menjadikan bekerja itu sebagai keegoisan kita. Bapak Ibu bekerja untuk apa? Cari uang? Bapak Ibu bekerja untuk apa? Cari jabatan? Ada orang-orang yang bekerja cuma demi uang. Makanya orang-orang ini mungkin dia bisa semangat kerja sampai malam-malaman apa-apa, tapi sebetulnya kerjaannya itu cuma motivasinya demi uang. Ada orang-orang yang bekerja itu untuk demi jabatan, memuaskan diri sendiri, Bapak Ibu Saudara. Nah, motivasi inilah yang menjadi salah karena tujuan kita bekerja bukan untuk sekedar mencari uang. Saya tahu pasti kita tetap bekerja, salah satunya kita ingin dapatkan uang. Tetapi kalau motivasi kita bekerja sekedar menjadi uang, kita akan menjadi salah hidup kita. Kalau motivasi kita bekerja sekedar untuk mencari jabatan, kita akan jadi tidak baik di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Ini yang harus kita pahami bahwa seringkali pekerjaan itu menjadi satu hal yang berat kalau kita punya tujuan yang salah. Kalau tujuan kita sekedar mencari uang, itu orang itu akan jadi salah dan pastinya dia akan mengalami yang namanya satu kejahatan. Kalau cinta akan uang, itu akar dari segala kejahatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang yang mungkin nyantai, tapi aku kok, aku bekerja santai aja kok. Loh, bekerja santai aja itu kayak Adam loh. Kenapa? Kan egois. Kan aku pengen nyantai aja, aku pengen nikmati hidup, kan hidup kan punya aku. Nah, kalau ini sudah kayak kita makan buah itu ya Bapak Ibu Saudara. Waktu mereka makan buah itu tuh bicara aku pengen jadi Tuhan. Banyak orang-orang, bahkan orang Kristen, itu pun kayak Adam dan Hawa. Mungkin kita tidak secara fisik makan buah itu, tetapi secara tidak langsung kita itu makan buah itu. Tuhan, aku pemilih hidup ini. Aku minggu mau healing kan terserah aku Tuhan. Kan hidup punya hidupku ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, inilah Bapak Ibu Saudara, mau kerjanya terlalu keras, ya kan? Loh Tuhan, minggu ini rame loh Tuhan. Kalau minggu aku tutup, aku makan apa? Bapak Ibu Saudara, kalau kita kayak gitu pun, kita kan nganu egonya kita. Ya kan? Itu yang jadi dosa itu ego, kita ingin jadi Tuhan itu.
Ya, padahal kita tahu bahwa kuduskanlah hari Sabat, Tuhan ngomong. Nah, inilah yang membuat siklus hidup manusia kita merasa seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Kadang kita pernah tidak merasa memikirkan, aku saat ini hidup manusia itu apa toh? Dilahirkan, jadi anak kecil main-main, setelah itu kuliah, sekolah, setelah itu kerja, setelah kerja mungkin punya anak, setelah punya anak lah mati sakit-sakitan dan akhirnya mati. Lalu anak kita itu juga besar, lalu kerja lagi, lalu mereka kuliah, kerja, lalu setelah itu mereka punya anak, lalu sakit-sakitan mati lagi, cucu kita juga kayak gitu lagi. Apakah siklus hidup manusia itu kayak gitu aja? Kadang punya pemikiran enggak, kok hidup kok kayak gini aja ya? Paling makan, tidur, setelah itu kerja dan lain-lain. Nah, inilah yang menjadikan hidup kita itu mengalami burnout, keletihan, kecapean, dan kita tidak tahu makna hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya akan sedikit kritisi beberapa hal yang menjadi pemikiran atau doktrin beberapa gereja. Maaf Bapak Ibu Saudara, bagi saya tidak setuju dengan doktrin ini. Skala prioritas. Beberapa gereja-gereja mengajarkan bahwa yang penting Tuhan, kedua keluarga, 3 pekerjaan, 4 pelayanan, 5 hobi. Saya tanya, kalau memang beberapa orang ngomong betul, pernah enggak kita melakukan 1, 2, 3, 4 ini secara teratur? Saya pastikan beberapa pendeta pun tidak bisa menghasilkan secara teratur. Loh, kenapa saya bisa katakan seperti ini? Ada orang-orang bahkan, bukan cuma pendeta tapi aktivis-aktivis ngomong. Waktu itu kan, ini anak-anak, bahkan beberapa anak-anak mahasiswa yang saya lihat sendiri, waktu itu pernah, itu besoknya itu tes, tapi karena mau ada acara di gereja, wah itu sampai jam 3 malam dekor, sampai jam 3 malam di dalam gereja dan lain-lain. Lalu dikontak, sampai besoknya dia tidak belajar, tesnya tidak bisa. Lalu mamahnya ngomong, loh kamu kok kayak gitu toh? Kan harusnya kamu utamakan sekolah dulu. Kita ngomong kalau sekolah mungkin ada di sini ya, pekerjaan atau sekolah. Loh mah, tidak bisa mah. Kan kita diajari Tuhan lebih dulu. Kan di gereja itu aku lakukan untuk Tuhan, dekor untuk Tuhan mah. Bapak Ibu, kalau kita memakai doktrin atau cara kayak gini, pasti akan banyak kebalik-balik. Bahkan ada orang yang ngomong kayak gini, sekarang ya, beberapa orang-orang ngomong kayak gini, loh ayo kamu ibadah dulu dan lain-lain. Nggak bisa, katanya pendetaku, keluargaku kan juga jemaatku, keluargaku itu juga saya melayani Tuhan juga, ya kan? Ya, saya kan berarti saya harus jeng-jeng dulu, jalan-jalan dulu, nggak usah ibadah. Nah Bapak Ibu, skala prioritas ini sebetulnya membingungkan. Skala prioritas ini menurut saya itu sangat menjebak kita malahan. Ya enggak? Ada perdebatan-perdebatan nanti setelah itu, saya kemarin melihat juga, mungkin beberapa orang tahu, ada orang itu di salah satu gereja, ini gereja terkenal, Mega Church, dia seorang pendoa Bapak Ibu Saudara. Ternyata isunya itu berdoa terus. Berdoa sampai dia itu enggak punya kerjaan. Dia enggak punya kerjaan, dan dia itu seorang cowok, dia enggak punya kerjaan, dan anak istrinya Bapak, dia isunya setiap harinya itu berdoa benar-benar. Yang kerja malah istrinya, yang cari uang istrinya. Lalu menurut Bapak Ibu Saudara, dia melakukan prioritas enggak? Oh, tapi kalau skala ini kan dia untuk Tuhan, berdoa, ketemu Tuhan. Betul enggak? Ketemu Tuhan. Menurut Bapak Ibu melakukan yang benar enggak? Yang benar pasti tidak. Tapi kalau ngomong skala prioritas, mungkin dikatakan, mungkin kita enggak bisa nganu. Lo kan Tuhan. Dia akan ketemu Tuhan, betul enggak? Tapi semuanya akhirnya di sini keteteran juga kan semuanya. Nah, bagi saya, maaf saya katakan skala prioritas bukan ajaran yang benar. Menurut saya, Bapak Ibu terserah ya. Tapi menurut saya skala prioritas ini bukan ajaran yang benar. Lalu apa tanggapan saya? Bagaimana kalau kita ngomong yang ini tidak benar, bagaimana nanti yang benarnya? Karena apa? Kalau kita memakai skala prioritas ini, nanti kita juga akan membedakan antara pekerjaan dan kehidupan. Kita akan ngomong ini kan yang sekuler, ini yang rohani, gitu kan?
kita harus utamakan yang rohani dulu, ya kan? Kalau ke gereja sampai malam-malam apa-apa, tapi kan kuliah keteteran apa-apa, karena ini yang sekuler, sekolah itu, kuliah itu yang sekuler, ini yang rohani. Nah, hidup jadi tidak seimbang. Menurut saya, tidak ada pemetaan antara sekuler dan rohani. Kalau kita ada pemetaan sekuler dan rohani, itu nanti akan jadinya kayak gini. Waktu Minggu jadi rohani, waktu nanti Senin sampai Sabtunya, itu jadi sekuler. Sekuler rohani, tidak ada. Skala prioritas yang tadi, itu menurut saya salah, dan ini pun adalah pemetaan-pemetaan yang membuat dipisahkan antara sekuler dan rohani. Bagi saya salah. Kenapa salah? Karena yang betul adalah seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Tuhanlah yang harus menjadi pusat kehidupan kita. Tuhan Yesuslah yang harus jadi pusat kehidupan kita. Pekerjaan kita lakukan oleh karena kita melakukan karena kita ingin memuliakan Tuhan Yesus. Keluarga kita berkeluarga karena ingin untuk Tuhan Yesus. Karena kalau tidak, kita melihat ada banyak pendeta pun akhirnya bercerai, Bapak Ibu Saudara. Kita lakukan pelayanan itu untuk Tuhan Yesus. Ada beberapa orang pelayanan itu bukan untuk skalanya untuk Tuhan, tapi untuk apa? Untuk cari nama, untuk terkenal dan lain-lain. Ke gereja pelayanan apa-apa, untuk utangan, untuk apa, Bapak Ibu saya. Menurut saya, kalau kita menjadikan dasar atau mungkin Yesus itu sebagai senternya, itu semuanya kita akan lakukan dengan baik. Hobi kita lakukan, bukan yang hobi itu yang terakhir. Tetapi walaupun kita melakukan hobi, tapi aku tuh hobi ini, aku lakukan untuk Tuhan Yesus. Gimana bisa ngomong hobi untuk Tuhan Yesus? Bapak Ibu saya, kalau Anda mungkin Anda suka badminton, Anda suka apa, pada waktu Anda lakukan badminton, Anda mungkin futsal atau apa, tapi di sana Anda tahu bahwa futsal Anda mungkin Anda bisa memberitakan firman, itu Anda lakukan untuk Yesus. Jadi menurut saya, hidup yang benar adalah bukan memakai skala-skala itu. Semua aspek hidup kita, mau kita pelayanan, mau kita bekerja, mau kita melakukan hobi, itu yang kita lakukan untuk Yesus. Karena kalau kita ada pemetaan skala itu, nanti kita akan menjadikan yang ini sekuler, yang ini rohani. Itu menjadikan Minggu kudus, Senin Selasa bisa melakukan ketidakkudusan. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara. Jadi seluruh hidup kita, mau kita bekerja, mau kita melakukan hobi kita, mau kita melakukan pelayanan, itu senternya adalah Tuhan Yesus. Inilah konsep yang benar. Apapun yang kita lakukan itu untuk Yesus. Iya kan? Jadi kita mau lakukan apapun untuk Yesus, tidak ada skala-kalanan kayak gitu, Bapak Ibu Saudara. Nanti kalau kita di dalam pekerjaan itu kan tadi kan ibadah sudah Minggu, besok aku melakukan skala yang kedua, yaitu bekerja. Nanti kalau kayak gitu, kita tahu di dalam pekerjaan akan ada korupsi ini dan lain itu. Ada dosa dan lain, tapi kalau kita melakukan pekerjaan untuk Tuhan, pasti kita akan lakukan juga. Dan kalau hidup kita kasih sama Tuhan, kita pun akan melakukan, memberikan hari Sabat untuk Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, lalu yang berikutnya, Bapak Ibu, kenapa kita butuh keseimbangan hidup? Kalau kita memakai skala itu, sebetulnya kita tidak akan seimbang loh. Karena akan ada orang-orang yang lebih memberatkan di gereja, pelayanan terus, tapi ternyata pekerjaannya ancur, sekolahnya ancur, kuliahnya ancur. Tapi ada orang yang memakai skala itu isinya kerja terus sampai Minggu pun kerja gitu kan, tidak libur dan lain-lain, akhirnya kehidupan kerohaniannya keteteran. Memakai skala itu adalah hal yang salah menurut saya, dan bahkan saya bisa pastikan, saya yakin karena apa? Nanti saya akan lihatkan ayatnya. Memakai skala itu suatu yang salah. Saya harus hancurkan masalah skala itu karena kita akan lihat ini. Bapak Ibu, di Taiwan itu ada yang menara namanya Menara Taipei 101. Menara Taipei 101 itu adalah menara tertinggi kedua di dunia dan tertinggi pertama di Taiwan. Dan menara ini itu adalah menara yang paling tinggi. Menara ini tahan gempa dan tahan angin topan. Bagaimana menara ini bisa tahan gempa dan tahan angin topan, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita melihat, kalau kita mungkin pernah ke sana, menara ini punya bola peredam di tengahnya. Bola peredam ini seberat sekitar 728 ton, Bapak Ibu Saudara. Nah, pada waktu ditempa oleh yang namanya angin, ditempa oleh yang namanya gempa, dia akan tetap kuat.
Karena di tengah-tengahnya itu yang membuat dia kuat. Mau kanan kiri menyerang dia pun, menara ini akan kuat. Kita tahu Taiwan itu adalah negara yang rawan gempa. Tapi ini tetap kuat oleh karena ada bola yang ada di tengah ini. Bapak Ibu Saudara, hidupmu dan hidupku, di dalam hidup keluarga pun ada masalah, di dalam pekerjaan ada masalah pun. Tapi kalau senternya kita itu adalah Tuhan Yesus, kita tetap akan kuat. Amin. Kalau pusatnya kita itu adalah Yesus, kita akan kuat. Tapi kalau kita tidak menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita, kita akan mengalami kegoncangan. Nah, mari kita mau lihat Bapak Ibu Saudara, apakah yang mendasari apa yang saya katakan? Kalau memang benar konsepnya Pak Oi tadi tentang Yesus pusat kehidupan, apa dasar ayatnya? Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Apapun yang kamu perbuat, ya, yang kita perbuat apa? Ya kerja, mau kita hobi, mau kita melakukan apapun, perbuatlah segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus jadi pusat kehidupan kita, apapun yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara, mau kita bekerja, ya untuk Tuhan. Kita melakukan hobi kita, ya untuk Tuhan. Kita mau melakukan segala sesuatunya, itu selalu untuk Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mungkin pelayanan pun untuk Tuhan. Siapa bilang ada orang-orang ngomong, aku pelayanan untuk Tuhan? Ada orang-orang yang pelayanan cuma motivasinya uang Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau senter hidupmu adalah Tuhan, apapun juga yang kita perbuatlah itu untuk Tuhan. Tidak ada skala-skalanan Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita skala-skalanan, kita akan membanding, kita akan mengklasifikasikan, oh kalau di sini itu untuk Tuhan. Kalau mungkin di tempat lain itu bukan untuk Tuhan. Kalau skala-skalanan, endingnya akan kayak gitu. Tapi kalau hidup kita senternya Tuhan, apapun yang kita lakukan itu untuk Tuhan. Karena upahnya kita itu akan kita terima dari Tuhan. Walaupun kita kerja dengan mungkin bos yang menjengkelkan, tapi kita lakukan, Tuhan aku lakukan ini untuk Tuhan. Apapun ini, bosnya jengkelkan pun tapi tidak masalah. Yang penting aku melakukan bukan dengan bos yang ini, tapi aku lakukan excellent untuk memuliakan nama Tuhan. Anda tidak akan menjadi pekerjaanmu itu sesuatu yang berat. Nah, apakah cuma ayat ini saja? Saya percaya ada banyak ayat lain, tapi 2 ayat ini saja saya sangat cukup untuk kita melihat konsep hidup kita harusnya. Senternya Tuhan, bukan pakai skala prioritas. Yang kedua adalah 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan, bahkan gini, kita makan pun ya Bapak Ibu Saudara, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Tidak ada skala-skalanan Bapak Ibu Saudara, tidak ada pemisahan sekuler sama rohani. Kita makan pun itu kita lakukan untuk Tuhan loh Bapak Ibu. Kadang kita kan buatkan skala-skalanan, kalau di gereja wah jadi kudus, nanti kalau jadi di luar gereja jadi yang lain. Inilah yang membuat konsep kenapa kok kita ngadang mikirnya orang itu bisa pelayanan hebat, tapi kok di luarnya kok kayak gini ya. Nah Bapak Ibu Saudara, ini karena skalanya yang mereka pakai. Tapi kalau kita memakai sistem center hidup kita adalah Tuhan Yesus, kita percaya kita mau makan, mau minum, apapun kita lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi seluruh hidup kita itu untuk Tuhan. Jadi jangan ngomong minggu kita milik Tuhan, lalu Senin Sabtu kita kan milik Tuhan, itu milik kita. Berarti otomatis kita kayak Adam sama Hawa itu masih pegang yang namanya buah pengetahuan yang baik dan jahat itu Bapak Ibu Saudara. Ya, nah saya lihatkan dengan satu kata-kata ini Bapak Ibu Saudara. Seorang yang namanya Martin Luther King, dia mengatakan seperti ini, jika seorang yang memang dipanggil untuk menyapu di jalan, mereka seharusnya bersyukur untuk itu dan mengerjakan sebaik-baiknya. Dan seindah Michelangelo untuk melukis atau Beethoven mengkomposisi karyanya, kita mungkin bertanya bagaimana mungkin tukang sapu bisa melakukan karya seni seindah kedua maestro legendaris sepanjang masa ini. Tetapi sungguhnya jika kita renungkan, hasilnya tentu bisa menjadi sangat baik dan sangat indah. Apapun yang kita kerjakan, apabila kita melakukan dengan sepenuh hati, dengan serius, kita melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
Bapak Ibu Saudara, menurut saya adalah kita jadi tukang sapu jalanan pun, kita lakukan untuk Tuhan. Kalau kita melakukan untuk Tuhan, kita dengan segenap hati, kita akan semangat dan kita akan lakukan itu dengan excellent. Itu percayalah itu punya dampak. Salah satu contoh kita lihatlah kota Magelang yang dulu mungkin ada beberapa orang tukang sapu, sekarang sudah ada tukang sapu yang bersih-bersih. Kita akan pengaruh juga. Kalau mungkin ada orang ngambil sampah pun, orang pemungut sampah yang kerja di pemungut sampah pun, kalau dia melakukan untuk Tuhan, saya rasa itu akan punya dampak. Bayangkan kalau Bapak Ibu Saudara, tukang sampah Bapak Ibu Saudara itu tidak ngambil sampah di Bapak Ibu Saudara. Itu kan punya dampak juga kan buat kita atau Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan menganggap bahwa aku cuma tukang sampah, aku cuma tukang sapu jalanan, kerjaanku cuma ini. Tapi kalau kita melakukan untuk Tuhan, apapun pekerjaan kita, itu akan punya dampak untuk memuliakan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saat ini jangan Anda menganggap rendah, Anda mau mungkin pembantu rumah tangga atau apapun, lakukan itu untuk Tuhan. Karena dengan engkau melakukan untuk Tuhan, hidupmu akan lebih berdampak dan berguna. Dan Anda akan mengalami yang namanya burnout Bapak Ibu Saudara. Karena engkau tahu aku melakukan untuk orang yang aku cintai. Ada seorang tukang bangunan, dia adalah tukang bangunan yang profesional. Nah, tukang bangunan ini dia mengatakan sama bosnya, bos, aku mau pensiun. Aku sudah mau waktunya untuk sama anak-anak, saya rasa untuk pensiun. Bosnya merasa bahwa tukang bangunan ini adalah tukang bangunan yang sangat excellent, tukang bangunan yang terbaik yang dia punya. Lalu si tukang bangunan ini pada waktu mau izin sama bosnya ngasih segini, oke, kamu boleh pensiun, tapi sebelumnya saya minta satu persyaratan, kamu bikin satu rumah sekali lagi, setelah itu kamu boleh pensiun. Lalu si tukang bangunan ini merasa bahwa aku sudah kerja, ingin pensiun aja kok dipersulit, harus bangun satu lagi. Lalu dia mengerjakan bangunan itu akhirnya dengan asal-asalan Bapak Ibu Saudara. Dia bangun bangunan itu dengan asal-asalan. Setelah selesai dia ngomong langsung kasihkan kuncinya ke bosnya. Bos, ini sudah selesai ya, aku mau pensiun. Lalu bosnya ngomong gak gini, oke, makasih sudah bangunkan satu rumah lagi. Nah, ini kuncinya enggak usah kasihkan saya. Ini rumah ini buat kamu. Bapak Ibu Saudara, akhirnya si tukang bangunan ini menyesal bahwa dia ngomong, andaikan tahu ini untuk aku akan lakukan yang terbaik. Bapak Ibu, percayalah, waktu Anda hidup di dunia ini, kita ini cuma sementara, hidup kita 70-80 tahun. Hidup kita, itu kita lakukan untuk Tuhan. Bapak Ibu, bukan seberapa panjang engkau hidup di dunia ini yang akan Tuhan nilai, tapi seberapa bermanfaat Anda di dunia ini untuk Tuhan, itu yang akan Tuhan nilai. Apa yang Anda lakukan di dunia ini akan berdampak nanti di masa depan. Apa yang Anda lakukan di dunia ini akan berdampak di kekekalan nanti. Amin. Kalau Anda meninggal, percayalah, kalau Anda sudah lakukan segala sesuatunya untuk Tuhan, saya percaya Tuhan akan menyambut kita di kerajaan kekalnya. Mari saat ini Bapak Ibu Saudara, kita pahami bahwa hidup kita itu cuma sementara. Mau kita bekerja, kita berkeluarga, mau kita mungkin melayani, mau kita melakukan hobi kita, lakukanlah itu untuk Tuhan kita. Mari kita siapkan hati kita.